apa yang sering terjadi dengan kesalahpahaman ini? Misalnya apa yang sering terjadi secara kasus-kasusnya yang sering terjadi apa biasanya di pengadilan agama Luwu? Ya, kalau kita di pengadilan agama biasanya kesalahpahaman itu kita disamakan fungsinya dengan KUA. KUA itu kan fungsinya kewenangan mereka untuk melaksanakan pernikahan. Nah, jadi kadang ada masyarakat yang datang ke pengadilan agama untuk melakukan pernikahan, padahal pernikahan baru itu adalah kewenangan KUA, bukan kewenangan pengadilan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarif Taib kembali menjumpai teman dan sahabat kalian yang saya banggakan di IDEA Podcast. Hari ini kita mencoba membincangkan soal yang terjadi dalam keseharian di pengadilan agama. Tapi secara spesifik saya mau nyebut dengan kesalahpahaman tentang pengadilan agama. Ada yang mendampingi sebagai tamu saya hari ini itu Pak Idral Darwis, sarjana hukum. Pak Idral ini adalah pejabat di kepaniteraan. Beliau adalah panitera muda hukum di Pengadilan Agama kelas 1B. Apa kabar Pak Idral Darwis? Ya, kabar baik Pak Syarif. Kabar baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir. Ya. Saya mohon maaf mengganggu waktu dan kesibukannya. Karena ada hal-hal penting yang masih saja terjadi, sudah sekian lama kiprah pengadilan agama masih saja terjadi kesalahpahaman publik terhadap posisi konstitusional. Jadi posisi konstitusi pengadilan agama sebagai badan peradilan, lembaga bagian dari lembaga peradilan, disamakan dengan kadang-kadang Departemen Agama. Ini yang saya coba mengkonfirmasi kepada Pak Idral untuk sedikit memberikan sharing yang mungkin memberikan pencerahan untuk publik. Kita mulai dengan satu pertanyaan kecil-kecilan. Selama Pak Idral bertugas sebagai seorang pejabat fungsional di kepaniteraan, selama ini, apa memang Bapak mendapatkan adanya kesalahpahaman yang saya sebut tadi? Ya, kalau bicara soal kesalahpahaman masyarakat ya terhadap sebuah institusi, tentunya saya pikir dalam setiap institusi pasti masyarakat itu pasti ada yang salah paham terhadap baik itu fungsinya, tugasnya, kewenangannya. Lebih-lebih lagi terkait sekelas lembaga negara seperti Mahkamah Agung. Ya, terutama kita yang berada di bawah Mahkamah Agung, Pengadilan Agama. Ya, mungkin masyarakat karena kita ini kan tingkat terendah pengadilan agama itu berada di level kabupaten. Nah, sementara mungkin kalau tadi Pak Sarif bilang kesalahpahaman kita kan paling sering pengadilan agama itu disalahpahami adalah bagian dari Kementerian Agama. Kementerian Agama. Ya, mungkin karena Kementerian Agama ini kan dia sampai tingkat dia sampai di kecamatan, KUA seperti itu ada. Jadi masyarakat lebih familiar dengan Kementerian Agama dibanding Pengadilan Agama. Artinya kalau saya ingin mengatakan bahwa berarti sedikit beralasan kenapa salah paham itu terjadi, karena memang masyarakat lebih familiar dengan soal Kementerian Agama. Saya pikir begitu. Berarti kalau sepanjang masih ada agama-agamanya, sebutan agama-agamanya, itu seolah-olah ini Departemen Agama. Iya, orang akan salah mispersepsi. Nah, mispersepsi, oke.
eh, apa yang sering terjadi dengan kesalahpahaman ini? Misalnya apa yang sering terjadi secara kasus-kasusnya yang sering terjadi apa biasanya di pengadilan agama Luwu? Ya, kalau kita di pengadilan agama biasanya kesalahpahaman itu kita disamakan fungsinya dengan KUA. KUA itu kan fungsinya kewenangan mereka untuk melaksanakan pernikahan. Nah, jadi kadang ada masyarakat yang datang ke pengadilan agama untuk melakukan pernikahan, padahal pernikahan baru itu adalah kewenangan KUA, bukan kewenangan pengadilan agama. Oh, ada ya, ada yang masyarakat yang mau nikah datang di ada ya. Ada dan lumayan sering. Ya. Terutama mungkin masyarakat yang dari jauh ya, seperti mungkin daerah paling ujung Toili Barat, biasanya mungkin tingkat pendidikannya masih rendah, jadi pemahamannya itu tidak sampai ke sana ya. Tidak sampai ke sana ya. Jadi memang perlu sosialisasikan lebih jauh ya. Mungkin pola komunikasi publik kita atau komunikasi publik pengadilan agama ini yang perlu lebih intens. Tapi saya kira kan begini, di dunia luar sana fakultas hukum apa itu kan mengenal itu, tetapi masih saja juga sering terjadi. Mungkin itulah tadi alasan sosiologis itu, karena masyarakat lebih dekat dengan soal agama itu adalah Kementerian Agama. Iya, saya pikir tadi memang kendalanya itu di sosialisasi yang kurang, dan memang pengadilan agama itu apa ya, mungkin mereka tidak punya spesifik tugas khusus untuk melakukan sosialisasi ya. Jadi kewenangannya memang terbatas untuk melakukan sosialisasi karena lembaga yudikatif itu. Ya, karena memang kita adalah pelaksana kekuasaan kehakiman dengan 4 lembaga peradilan yang lain itu, badan peradilan yang lain itu. Ya. Mungkin karena memang fungsi sosialisasi itu tidak terlalu menjadi fungsi yang melekat ke pengadilan agama, itu juga problemnya di satu sisi. Jadi saya pikir tadi menarik karena Pak Sarif singgung mengenai mahasiswa hukum, saya pikir itu bisa jadi solusi. Jadi mahasiswa hukum juga punya bagian tanggung jawab keilmuan mereka, karena mereka dianggap tahu dan pastinya harus tahu. Mereka kan bisa melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang ini loh, kewenangan pengadilan agama itu ini, bedanya dengan Kementerian Agama itu ini. Hal seperti itu kayaknya bisa menjadi alternatif solusi dari persoalan. Baik. Ya, memang dalam keseharian kita tidak bisa menafikan itu, masih banyak yang terjadi, apalagi kan lucu kalau sudah sekian puluh tahun kita berjalan, lalu kemudian tiba-tiba ada orang datang di sini minta mau kawin di sini. Nah, ada lagi satu, ada pendapat jalanan, ini hanya perspektif jalanan yang mengatakan kalau di pengadilan agama itu produksi janda itu. Nah, sekarang Pak Idrol bisa memberikan semacam informasi, sekilas informasi. Sebenarnya bukan hanya sekedar produksi janda, apa sih kewenangan-kewenangan yang ada di pengadilan agama itu? Bukan hanya menceraikan kan? Iya. Apa itu? Jadi kewenangan pengadilan agama itu secara umum ya. Secara umum kita bukan hanya mengenai masalah perceraian. Banyak perkara yang kita tangani. Kalau perceraian itu kan salah satunya. Jadi perceraian kan kita kalau di pengadilan agama terbagi dua, ada gugatan, ada perkara yang diajukan model gugatan kontentius, ada yang permohonan volunteer. Perkara-perkara yang lain juga ada merupakan kewenangan pengadilan agama. Yang terbaru ekonomi syariah, sengketa ekonomi syariah, jadi kewarisan. Ya, pembagian dari gugatan itu ada kewarisan, ya, pembagian dari penetapan permohonan volunteer itu ada macam-macam penetapan ahli waris, penetapan gugatan anak, isbat nikah dan lain-lain. Ya, banyak ya. Bukan hanya sekedar produksi janda. Produksi janda. Jangan dibilang hanya produksi janda. Tidaklah, di sini tidak mau memproduksi janda, sehingganya memang dalam setiap tahapan persidangan itu harus didamaikan. Karena pengadilan agama ini bukan tempat untuk membuat orang janda atau duda. Ya, walaupun memang di pengadilan agama itu secara
kuantitas, perkara yang mendominasi itu adalah jenis perkara perceraian. Perceraian. Iya, yang mendominasi. Yang mendominasi Untuk di daerah. Ya. Untuk Kabupaten Banggai, untuk Luwuk misalnya, perceraiannya dari tahun ke tahun meningkat atau menurun? Trennya meningkat. Trennya dari tahun meningkat, ke tahun itu meningkat. Jadi trennya bukan menurun, meningkat. Jadi saya pikir itu juga korelasinya sama dengan pernikahan. Pernikahan itu kan meningkat dari tahun ke tahun. Jadi kalau pernikahan meningkat, perceraian pasti meningkat juga. Ya, semestinya janganlah. Mestinya pernikahan bisa meningkat karena mawaddah warahmah itu tercipta, pernikahan meningkat, perceraian menurun, kan? Iya, idealnya begitu. Idealnya begitu. Memang, semestinya harus seperti itu. Kalau semakin menurun angka perceraian, kan panitera muda hukum lebih santai, kan? Iya. Kan memang walaupun kita menangani perkara perceraian, tapi pengadilan agama itu rasanya keberhasilannya dalam menangani perkara perceraian itu bila rujuk. Bisa mendamaikan. Ya, bisa mendamaikan. Saya rasa itu keberhasilan terbesar. Itu keberhasilan terbesar, ya. Ya, artinya memang berarti meskipun di satu sisi seperti yang pertama awal tadi kita bicarakan, masih ada kesalahpahaman tentang posisi pengadilan agama, ada yang menganggap dan menyamakan sebagai bagian dari Kementerian Agama, tapi pada sisi lain ada fakta yang mengatakan bahwa terjadi perceraian cukup tinggi, artinya masyarakat sudah tahu bahwa institusi peradilan agama itu adalah institusi yang berbeda dengan Kementerian Agama. Hanya saja memang mungkin perlu masif untuk disampaikan, karena mungkin selain mereka yang berperkara, yang lain yang tidak berperkara mungkin tidak banyak paham, tidak banyak paham tentang kondisi dan perkembangan di pengadilan agama. Baik, sebagai seorang pejabat fungsional, panitera muda hukum, kalau saya tidak keliru ada panitera muda hukum, ada panitera muda permohonan, ada panitera muda gugatan. Ya. Ini permohonan dengan gugatan ini ya secara umum apa sih perbedaannya? Ya, jadi di pengadilan agama itu ada 3 panitera muda tadi yang Bapak sebutkan, panitera muda gugatan, panitera muda permohonan, dan panitera muda hukum. Jadi panitera muda gugatan dia berwenang secara spesifik menangani perkara gugatan yang bersifat gugatan, dan panitera muda permohonan dia menangani penerimaan pendaftaran perkara yang bersifat permohonan atau voluntary itu. Jadi kalau ditanya perbedaan spesifiknya apa antara perkara gugatan dan permohonan, kalau saya sederhanakan sih di penekanannya di kata sengketa. Yes, Iya. Jadi perkara gugatan itu harus ada sengketa. Kalau gugatan ada sengketanya. Sementara kalau di perkara permohonan itu tidak ada sengketa di dalamnya, sehingga pemohonnya itu biasanya hanya satu pihak saja. Bisa juga perbedaan pada produknya satu putusan, satu penetapan. Ya, kalau dari produk akhirnya putusan penamaannya, kalau gugatan dia putusan, disebut putusan, kalau dia permohonan disebut penetapan. Ya, oke. Saya kembali. Ini soal penetapan. Kalau saya tidak keliru, ada informasi, ada orang yang datang di pengadilan agama meminta surat keterangan. Surat keterangan apa? Ya, ini masih tersangkut dengan pembicaraan awal. Ini kesalahpahaman. Surat keterangan model-model apa yang biasa diminta di pengadilan agama? Jadi betul. Jadi bagian dari kesalahpahaman tadi. Jadi kadang di masyarakat itu datang ke pengadilan agama, dan entah dia dari awal pendaftaran atau di tengah proses perkara, mereka minta dibuatkan surat keterangan. Taruhlah contohnya surat keterangan tengah berproses perkaranya. Jadi mungkin entah mereka mungkin menemui kendala di kepolisian, atau mungkin pendaftaran administratif di kependudukan mungkin. Jadi mereka butuh karena tidak ada, mereka butuh semacam surat keterangan bahwa perkaranya sementara berjalan. Umpamanya perkara perceraian itu sementara berproses di
pengadilan agama, jadi minta dibuatkan surat keterangan. Nah, ini salah paham Nah, ya. dan itu memang tidak dibenarkan. Ya. Kalau tuh mereka mau memberikan penjelasan kepada pihak lain bahwa mereka sementara berproses, kan ada gugatan, ada panggilan. Iya. Panggilan ya. Karena produk pengadilan itu produknya hanya baik itu putusan atau penetapan, kalau di perkara perceraian produknya akte cerai. Produk akhirnya ya. Produk akhirnya akte cerai. Kita tidak pernah mengeluarkan namanya surat keterangan. Nah, artinya berarti Pak Idrol mau mengatakan bahwa perkara yang sementara berjalan itu kita tidak dibenarkan untuk mengeluarkan surat keterangan apapun itu bentuknya. Kalau tuh ada pihak-pihak yang ingin mau mengatakan kepada pihak lain bahwa dia sementara berperkara, kan dia punya dokumen, relas panggilan dari jurusita, dia bisa tunjukkan kepada yang meminta bukti bahwa sementara proses perkaranya berjalan. Ada gugatan, ada bukti slip dan pembayaran, kan? Ya semestinya kan mereka publik atau masyarakat yang berperkara di pengadilan agama itu sudah tahu itu, karena sekali lagi yang disampaikan Pak Idrol itu ingin menegaskan bahwa sebagai sebuah badan peradilan itu betul-betul kita fokus pada fungsi dan tugas pokok kita sebagai institusi yang menerima, memeriksa dan memutus perkara. Jadi tidak pada surat keterangan itu kan sesungguhnya fungsi-fungsi pejabat tata usaha negara dia. Iya, karena kita kan tidak mungkin mengeluarkan produk yang tidak ada dasar aturannya kita untuk membuat itu. Mungkin kalau di lembaga yang bersifat administratif mungkin mereka diberikan kewenangan untuk itu ya. Ada namanya mungkin apa ya? Kebijakan itu ya. Diberikan diskresi ya. Nah, sementara kita kalau kita membuat produk takutnya nanti bisa disalahartikan juga surat keterangan yang kita buat itu. Nah, yang saya ketahui kan memang semua proses itu kan di semua bagian itu terikat dengan SOP. Jadi sehingganya semuanya harus by system, by SOP, tidak ada pelanggaran. Jadi artinya begini, kepada teman-teman dan sahabat sekalian yang ingin membutuhkan misalnya dalam bentuk surat keterangan perkara yang sementara berjalan, ya bersabar saja. Kalau memang mau menyampaikan kepada siapa Anda mau menyampaikan bahwa Anda sementara berperkara, kepada calon Anda, kepada calon mertua Anda misalnya, karena Anda mau bercerai, tunjukkan saja bukti-bukti relas panggilan, bukti-bukti gugatan yang Anda sudah sampaikan dan daftarkan di pengadilan. Karena sejatinya pengadilan agama ini adalah lembaga yudikatif yang tidak dalam kewenangan memberikan keterangan-keterangan menyangkut perkara yang sementara berjalan. Ada semacam closing statement dari pembicaraan kita, Pak Idrol, karena memang kita bicara santai-santai saja hari ini. Di lain waktu saya membutuhkan kehadiran Pak Idrol untuk kita membincangkan soal ini secara lebih spesifik dan lebih kita berdasarkan perkembangan yang ada. Ya, oke. Kalau saya menggarisbawahi mungkin yang kita bicarakan ini sebagian besar terkait masalah sosialisasi kewenangan tadi. Jadi masyarakat itu gagal paham tentang kewenangan institusi dalam hal ini pengadilan agama. Saya pikir karena pengaruhnya karena sosialisasi itu. Kita tahu sendiri Mahkamah Agung itu pengadilan agama itu dari kalau tidak salah tahun 2000 masuk ke Mahkamah Agung, tidak lagi di Kementerian Agama. Nah, setelah sekian tahun berjalan orang masih tetap salah paham juga tentang kewenangan itu. Bahkan orang tidak tahu ada pemindahan dari pengadilan agama dari Kementerian Agama pindah ke Mahkamah Agung. Baik, Pak Idrol, terima kasih banyak. Substansinya yang ingin Pak Idrol dan kami sampaikan hari ini bahwa soal kesalahpahaman ini sesungguhnya tidak menjadi sebuah masalah besar, tetapi dia akan menjadi masalah ketika orang tidak memahami kewenangan-kewenangan yang ada di pengadilan agama, lalu kemudian hadir di pengadilan agama dengan kesalahan. Tetapi pengadilan agama kan sudah mengantisipasi itu, saya kira Pak Idrol hari ini sudah dengan
giat-giatnya melakukan berbagai macam instrumen sosialisasi Ya. melalui dunia IT dan sebagainya, termasuk podcast ini kita coba memberikan pembelajaran informasi yang terkait dengan pengadilan agama. Ya, jadi mungkin saya tambahkan mungkin siap. Jadi karena saat-saat ini kan pengadilan agama melaksanakan yang namanya zona integritas ya. Di zona integritas itu banyak program atau kegiatan kita didorong untuk berinovasi. Salah satunya mungkin inovasi terkait podcast ini. Podcast ini kan bentuk dari tujuannya juga manfaatnya adalah untuk sosialisasi juga kan ke masyarakat. Saluran informasi publik, bagian dari saluran informasi publik. Singkat kita bicara hari ini, nanti kita akan bicara lebih jauh dalam hal-hal yang lain yang berkaitan dengan apa yang menjadi keinginan publik terhadap pengadilan agama. Kita juga perlu bicarakan itu nanti di kesempatan yang lain. Oke, Pak Idral, ke pejabat fungsional, salah satu pejabat fungsional di Pengadilan Agama Lubuk. Beliau adalah panitra muda hukum. Ya, terima kasih banyak saya ucapkan atas kehadirannya di podcast ini. Baik, teman-teman sekalian, podcast kali ini kita bicara tentang kesalahpahaman. Memang kesalahpahaman ini biasa saja sesungguhnya, tetapi akan berdampak ketika orang hadir lalu kemudian berharap pelayanan yang lebih maksimal, tetapi ternyata dia hadir di kantor yang salah, kantor yang keliru. Oke, teman-teman sekalian, sampai di sini podcast kita hari ini. Nanti kita akan jumpa di podcast episode mendatang. Saya Syarif Taib dari Ruang Media Center Pengadilan Agama Lubuk mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.